Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan senang sekali bertemu kembali dengan peserta dialog kita malam ini. Dan dialog kita malam ini saya ambil sebenarnya judulnya Ki Sera-Sera. Ini berkaitan dengan ulang tahun Republik Indonesia yang akan dilakukan. Saya dengar ada dua tempat. Yang pertama adalah di Jakarta, di Istana Negara. Dan satu lagi IKN, Ibu Kota Baru, yang katanya akan dilakukan oleh Presiden Joko Widodo di sana. Dan saya dengar-dengar justru sebenarnya Prabowo, Presiden yang akan menggantikan beliau, itu justru akan memberikan atau merayakan ulang tahun bukan di IKN, tapi di Istana Negara. Jadi saya sengaja mengambil istilah Ki Sera-Sera ini, artinya ini adalah bahasa Spanyol yang artinya apa yang akan terjadi, terjadilah. Tunggu dan kita lihat apa yang akan terjadi pada perayaan ulang tahun yang akan datang. Dan Ki Sera-Sera itu sebenarnya sama sekali atau sama seperti tradisi kita yang mengatakan ya kita hanya menerima takdir dan hanya menerima apa yang akan terjadi. Seperti itu adanya. Teman-teman sekalian, jadi pada persoalan ini sebenarnya istilah tadi saya katakan bahwa istilah Ki Sera-Sera itu berarti bahwa apa yang akan terjadi, terjadilah. Itu adalah judul yang dinyanyikan oleh seorang penyanyi yang terkenal yaitu Doris Day. Tahun 1956 sebenarnya dipopulerkannya. Dan itu adalah sebenarnya lagu yang sudah lama dan yang dia sebenarnya juga menyatakan itu waktu dia merasa bahwa dia sendiri tidak bisa berapa-apa. Apa yang akan terjadi, terjadilah, dan kita memang manusia itu hanya bisa berusaha sekuat tenaga. Teman-teman sekalian, jadi perbincangan atau apa yang kita bicarakan malam ini adalah bagaimana misalnya perencanaan ibu kota negara yang saya rasa tidak begitu dipersiapkan dengan baik dan boleh saja misalnya bukan hanya persiapan dalam pembangunannya, tapi juga bagaimana upaya untuk bisa melakukan perayaan ulang tahun Republik Indonesia itu di sana. Karena saya dengar dan banyak sekali penjelasan tentang belum siapnya ibu kota atau IKN itu dijadikan sebagai tempat misalnya begitu banyak orang akan datang ke sana karena fasilitas yang belum tersedia. Jadi pemahaman selama ini tidak bisa pahami bahwa apa yang dilakukan mulai dari perencanaan dari awal sampai kejadian sekarang atau peristiwa sekarang itu adalah suatu rencana yang sepertinya tiba-tiba tidak dilakukan secara perencanaan itu secara holistik atau secara lengkap, secara interdisipliner, dan kemudian akhirnya menimbulkan berbagai macam kritik dan yang tidak henti-hentinya sampai sekarang ini. Teman-teman sekalian, kita mencoba untuk menjelaskan permasalahan ini sebenarnya sebagai suatu keprihatinan kita juga, karena sepertinya terlalu dipaksakan untuk bisa misalnya melakukan pembangunan ibu kota yang direncanakan begitu cepat dan sebenarnya jauh sekali dari rencana semula. Apalagi misalnya dari pernyataan Presiden Jokowi yang awalnya mengatakan bahwa sebenarnya pembangunan kota itu akan lebih banyak atau sebagian besar akan dibangun dari bantuan atau misalnya pinjaman dari luar negeri. Dan waktu itu sempat dikatakan bahwa ribuan dari luar negeri yang ingin memberikan bantuan atau pinjaman untuk bisa membangun kota itu dengan baik, dengan cepat. Dan akhirnya diakui sendiri sekarang oleh para petinggi yang mengatakan bahwa tidak ada atau belum ada satupun sebenarnya dari luarnya memberikan dana atau bantuan untuk membangun kota itu. Teman-teman sekalian, oleh karena itu sekarang sering sekali dikatakan bahwa IKN itu justru sebenarnya terancam akan mangkrak. Tapi kita lihat, apakah memang misalnya begitu banyak kritik orang tentang ketidaksiapan, bagaimana misalnya tempat tinggal di sana, bagaimana misalnya hotel, bagaimana misalnya segala macam itu, transportasi, bagaimana permasalahan kesiapan air, dan seterusnya itu belum dianggap mampu untuk memberikan pelayanan pada ribuan peserta yang akan dibawa ke ibu kota negara itu. Tapi ya sepertinya Presiden Jokowi tetap kuat dan kita lihatlah bagaimana nanti apa yang akan terjadi, dan itu yang kita katakan tadi pada bagian awal itu, apa yang kita sebut dengan Ki Sera-Sera. Apa yang terjadi, terjadilah. Teman-teman sekalian, jadi kita sekarang mencoba untuk membicarakan tentang permasalahan apa yang kita sebut tadi dengan ibu kota negara, dan pada apa yang akan terjadi pada hari-hari kemerdekaan nanti, dan juga sebenarnya pada hari-hari berikutnya. Teman-teman sekarang, kita mendengar banyak sekali misalnya kritik yang dari awal yang dianggap sudah selesai,
Mulai dari misalnya permintaan masyarakat untuk keluar dari daerah kota yang akan dibangun, ibu kota yang dibangun itu. Katanya masih banyak sekali yang jadi masalah karena tidak dibayar atau belum dibayar secara lengkap. Tapi itu menjadi permasalahan yang makin lama akan menjadi permasalahan yang lebih memberatkan. Teman-teman sekalian, jadi sekarang kita mengatakan Presiden memang akan tetap ngotot akan melakukannya di IKN, dan bagaimanapun begitu banyak misalnya orang mengatakan lebih baik jangan dulu, tapi sepertinya Presiden akan tetap melakukan apa yang dia sebut sebagai ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia di Ibu Kota Baru. Dan memang dari awal itu kan selalu dikatakan bahwa itu adalah sebagai legasi dari Presiden Jokowi ketika dia nanti mundur atau habis-habisan waktunya untuk memegang jabatan Presiden. Tapi teman-teman sekalian, kalau saya lebih yakin dan seperti juga umumnya masyarakat yang lebih yakin bahwa sebenarnya belum saatnya dan tidak tepat waktunya untuk misalnya melakukan upaya untuk melakukan perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia di Ibu Kota Baru itu. Jadi teman-teman sekalian, kita sekarang misalnya mengatakan bahwa peristiwa-peristiwa 17 Agustus sebenarnya mestinya adalah peristiwa yang bukan hanya bersifat nasional, tapi itu pasti juga nanti akan diikuti oleh banyak misalnya, bukan hanya orang-orang Indonesia yang berada di luar negeri, tetapi juga isu besar itu juga saya pikir akan bergaung di tingkat nasional, bukan hanya nasional saja, tapi juga global. Teman-teman sekalian, peristiwa itu akan melengkapi, mudah-mudahan ya ada hal-hal yang bagus, hal-hal yang baik. Tapi saya lebih yakin kritik-kritik masyarakat yang sebelumnya itu akan begitu banyak, akan kita lihat, akan menjadi satu kenyataan pada 17 Agustus yang akan datang nanti. Jadi sebenarnya kita mencoba untuk memberikan sedikit tanggapan atau pandangan bagaimana kemungkinannya akan terjadi. Bisa tetap akhirnya Presiden melakukan pengeringatan ulang tahun kemerdekaan Indonesia itu di Ibu Kota Baru. Teman-teman sekalian, sementara itu kita dengar bahwa Prabowo menyatakan bahwa dia akan memberikan peringatan ulang tahun itu bukan ikut ke Ibu Kota Baru, tetapi justru sebenarnya tetap melakukan ya peringatan ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia itu di Istana Negara. Dan saya pikir ini adalah suatu hal yang bagus karena memang bagaimanapun juga tidak bisa dihilangkan peristiwa historis bagaimana di perjuangan kemerdekaan Indonesia itu. Bagaimana istana itu dijadikan sebagai tempat selama ini untuk bisa melakukan kegiatan-kegiatan sifatnya, terutama sekali peringatan ulang tahun kemerdekaan Indonesia. Dan saya agak ragu sebenarnya, bagaimana misalnya kondisi atau peristiwa historis yang selama ini telah mengakar di berbagai tempat di Jakarta ini, tentang gedung-gedung pemerintahan, juga misalnya tentang museum, dan berbagai macam itu bisa dengan mudah anggap bisa beralih perhatian, pandangan, dan bagaimana kita mencoba untuk misalnya memindahkan historisitas kemerdekaan Indonesia itu ke Ibu Kota Baru. Apalagi kalau di sana misalnya belum siap, maka akan lebih banyak nanti muncul, saya pikir adalah bukan hal yang lebih memberikan nama baik bagi Jokowi terutama sekali. Tapi juga saya pikir itu justru sebenarnya memberikan satu hal yang akan lebih banyak memberikan dampak negatif. Tapi teman-teman sekalian, mungkin ada bagusnya juga. Beliau mencoba untuk membuktikan apa yang selama ini dia katakan. Dan mudah-mudahan itu kita akan lihat bagaimana nanti hasilnya. Dan itu yang kita katakan tadi dengan kisera-sera itu. Maka akhirnya akan kita lihat apa yang terjadi. Dan masyarakat juga akan melihat sebenarnya apa kejadian itu seperti yang mereka bayangkan selama ini dan bagaimana yang juga dibayangkan oleh Jokowi. Teman-teman sekalian, bukan hal yang mudah sebenarnya membawa ribuan orang, mengangkut ribuan orang ke tempat baru, ke ibu kota negara itu, yang dia katakan sebenarnya ibu kota yang akan menjadi kebanggaan. Tetapi saya pikir justru apabila misalnya dari awal dan kemudian membawa yang begitu banyak ribuan orang ke sana dan kemudian tanpa ada persiapan yang memadai, justru itu akan menjadi masalah yang bukan membuat nama untuk IKN itu lebih bagus. Tapi akhirnya semuanya akan lebih menyingkap sebenarnya. Ada hal-hal yang selama ini masih disembunyikan dan begitu misalnya begitu banyak orang datang ke sana dan orang-orang penting lagi bukan hanya di negara ini tapi tamu negara lain kalau memang ya ikut ke sana akan melihat sebenarnya bagaimana yang selama ini dibanggakan dan didengung-dengungkan oleh Presiden Jokowi dan para pendukungnya. Teman-teman sekalian, jadi kita sekarang melihat apa yang dikemukakan tadi dan kemudian ada hal-hal yang dikemukakan oleh beberapa orang yang dianggap hal penting yang perlu disiapkan. Kalau memang akhirnya akan terjadi perpindahan oleh Jokowi untuk melakukan apa yang kita sebut tadi dengan perayaan ulang tahun Republik Indonesia itu,
Maka saya pikir itu adalah suatu keberanian yang memang sudah selama ini dikemukakan, dan saatnya pada hari ulang tahun nanti Jokowi akan menunjukkan apa yang selama ini dia kemukakan itu benar-benar seperti apa yang selama ini didengung-dengungkannya. Teman-teman sekalian, jadi sekarang kita bisa melihat misalnya bagaimana banyak masalah yang muncul mulai dari awal. Dan kemudian mungkin akan terjadi terus-menerus, permasalahan ibu kota ini tidak akan selesai. Begitu misalnya Jokowi juga berakhir masa jabatannya, karena mulai terlihat seperti ada tanda-tanda bahwa akan kesulitan sekali juga bagi presiden baru nanti, yaitu Prabowo dan wakilnya Gibran, untuk melanjutkan pengembangan atau penyelesaian ibu kota baru itu. Karena keadaan kondisi ekonomi kita sekarang itu bukan justru lebih baik, tetapi juga akan lebih buruk. Karena begitu bukan hanya masalah ancaman krisis keuangan, tetapi juga upaya atau keharusan untuk membayar hutang yang begitu besar. Kemudian janji untuk memberikan makanan gratis dan susu untuk anak-anak yang belajar. Dan itu pasti menimbulkan berbagai macam masalah-masalah yang berat yang harus dihadapi oleh Presiden baru Prabowo Subianto. Dan tentu tidak mudah bagi Prabowo untuk bisa melanjutkan apa yang diinginkan oleh Presiden Jokowi. Karena bagaimanapun juga dia atau Prabowo harus bertanggung jawab untuk menunjukkan bahwa dia bisa berhasil membangun Indonesia, meningkatkan Indonesia, dan memberikan kesejahteraan yang lebih besar untuk masyarakat Indonesia seluruhnya. Mudah-mudahan kita akan lihat bagaimana tadi yang saya katakan dari awal, bagaimana nanti hasilnya, dan kita bisa bandingkan mudah-mudahan dua-duanya, baik misalnya ulang tahun yang dilakukan di Jakarta atau misalnya di ibu kota itu, ya bisa berhasil dengan baik, walaupun sebenarnya terutama sekali yang untuk IKN itu kita agak ragu, itu akan bisa memberi nama baik terutama sekali bagi Presiden Jokowi yang tidak lama lagi setelah itu akan menjadi masyarakat biasa. Dan kemudian saya yakin bahwa itu bukan membuat nama harum untuk saat Jokowi meninggalkan kepresidenannya, dan kemudian dia dari awal menganggap dan akan meninggalkan legasi yang lebih bagus untuk dirinya. Saya yakin akan jauh dari harapannya. Terima kasih teman-teman sekalian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.